zaman-zaman Eropa dulu, kalau dia di Prancis itu ada gilotin kan? Betul nggak? Kayak satu pisau yang besar sekali, di bawahnya ada tempat untuk menaruh kepala. Bagi mereka yang melanggar, langsung dipenggal dengan gilotin. Atau kalau di Indonesia itu ada yang namanya, kalau dia melanggar, ada di Jawa Tengah itu namanya sumpah pocong. Artinya dia disangka mencuri misalkan, tapi dia merasa nggak mencuri, maka membuktikannya bukan ada saksi atau ada pembelaan dari tim pembela, tapi silakan kalau Anda nggak merasa mencuri, Anda berani nggak untuk kalau dalam bahasa mubahalah ya, sumpah ya. Tapi kalau dalam bahasa tradisional namanya sumpah pocong. Maka yang tadi disangkakan oleh pihak tertentu bahwa dia mencuri, dia nggak mencuri, atau dia nggak mencuri, maka dia dibuatlah dia seperti pocong yang akan dikuburkan, dan dia bersumpah. Dan kalau dia sumpahnya palsu, maka dia berani atau sudah tahu efeknya selama 7 turunan, anaknya, cucunya akan mengalami musibah karena sumpahnya. Itu namanya hukuman yang bersifat represif. Dan itu khas dari masyarakat yang punya suatu mekanik. Jadi kalau yang konik kan ini lebih ke ini yang melihat pasal. Oh, ini perdata nih, semuanya perdata. Oh, ini pidana, ini pidana. Kalau pidana misalkan hukum penjara sekian tahun, denda sekian rupiah. Kalau perdata inilah penggalian aset atau ada yang namanya disegel segala macam. Lebih ke apa namanya masalah keuangan dan masalah administrasi kalau di perdata. Ya, ada lagi pertanyaannya, Rifa? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain, ada pertanyaan? Silakan. Ada waktu? Halo? Dapat poin, nggak apa-apa. Pertanyaannya, silakan. Atau udah jelas? Jelas semua? Halo? Halo? Jelas, Pak. Iya, Pak. Kayaknya udah jelas, Pak. Ada, oke. Oke, kalau gitu cukup dari kelompok 1 dan kelompok 1 di PS1 PS2. Saya stop screen-nya. Coba kita sekarang, makasih. Kasih aplaus buat kelompok 1 dan kelompok 1 di PS2. Makasih. Dan nanti minggu depan kelompok 2 ya. Itu membahas tentang Gemensub dan Gesellschaft ya. Tuh. Nah, sekarang coba kita lihat dari bukunya Durkheim, ada nggak, saya udah buka. Dikasih di e-labs ya. Coba lihat bagaimana Durkheim mengawali kalimatnya. Ini bukunya The Division of Labor in Society. Ia mengungkapkan bahwa di bidang perekonomian seperti bidang industri modern terjadi penggunaan mesin. Ya. Jadi kita kembali kelas 10 tentang kondisi, ya kan ini. Sosiologi ini kan lahir di Eropa abad ke-18 akhir abad 19. Ketika Comte resah, ya kan, ketika Comte merasa ini kok masyarakat Prancis kok berantakan habis setelah pasca revolusi Prancis. Dia merasa ini bisa nggak ya Eropa atau Prancis dikembalikan ke zaman Renaissance, kembali ke zaman keteraturan. Comte mengatakan ini harus ada satu ilmu yang bisa mengembalikan ya, atau menjadi ilmu yang bisa mengatur pola perkembangan masyarakat. Maka Comte membuat satu buku namanya The Cost Philosophy of Positivism yang menyebutkan tentang sosial, fisika sosial. Tapi kemudian Comte mengubah di socius, logos. Socius itu bahasa Yunani, ya, berarti teman. Logos itu bahasa Romawi, ilmu. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, background-nya adalah revolusi industri. Ini yang kemudian Durkheim dan Karl Marx ribut nih. Ya. Kenapa saya bilang ribut? Karena ketika revolusi industri ada muncul dua kelompok masyarakat. Pertama, kaum kapitalis yang menguasai ekonomi Eropa, menguasai produksi di Eropa.
Yang kedua, kaum buruh sebagai kaum yang dieksploitasi. Nah, muncul Marx nih. Kalau gini, kalau Marx bilang ini revolusi. Nggak bisa, kita harus menggulingkan. Ya, menggulingkan para pemodal ini dengan revolusi sosial. Dengan semacam komunisme movement, ya, dengan gerakan komunis. Gitu. Tapi Durkheim tidak. Kita nggak perlu merubah sistem kapitalis secara menyeluruh. Tapi kita rubah, kita sesuaikan untuk bisa menghadapi sistem kapitalis dengan sosialisme. Jadi bedanya tuh ya. Jadi antara seorang Karl Marx yang pengen ke arah komunisme dan Durkheim yang pengen sosialisme ini dua pola pikir yang bentrok saat itu. Ya, jadi kalau Anda boleh saya kasih tahu bahwa komunisme itu beda dengan sosialisme. Komunisme adalah ujungnya adalah gerakan sosial yang sifatnya masif dan revolusioner. Ya, artinya dia akan mengubah sistem, ya, mengubah sistem kapitalis jadi sistem yang sifatnya komunal, komunisme. Tapi kalau di sosialisme dia mengenali bukan revolusi tapi evolusi perubahannya, ya kan? Tidak ada revolusi di sosialisme, tapi bagaimana negara mengatur hubungan industri. Negara harus mempunyai hak untuk memiliki, atau negara harus memulai hak kepada hal-hal yang untuk hak hidup orang banyak. Negara harus memiliki laut, itu punya negara. Gunung punya negara. Pulau punya negara. Air punya negara. Tidak ada yang dibalik ke swasta. Itu Durkheim. Nah, Durkheim akhirnya membuat satu semacam cara dia untuk bagaimana modernisasi ini tidak kebablasan, ya, karena bilang ini, ya, jadi penggunaan mesin serta konsentrasi modal, tetap ya ada modal tenaga kerja yang mengakibatkan pembagian kerja dalam bentuk yang lebih khusus kecil, ya, dan pemisahan profesi. Okupasi itu pekerjaan, itu profesi. Profesi adalah pekerjaan yang menjadi sumber atau pencarian seseorang, itu profesi. Jadi ada pembagian kerja, sekaligus ada orang-orang yang punya modal kuat. Sama dengan Marxis sebenarnya sama, ya sama. Dia masih, tapi kalau Marxis jelas mengatakan bahwa ini kapitalis, ini proletariat, ini bourgeois, ini proletariat. Ini kapitalis, ini buruh. Itu udah jelas kalau Marx, ya. Kalau si Durkheim enggak, modal sama kerja, tenaga kerjanya. Nah, Durkheim mengatakan tujuannya adalah bagaimana memahami fungsi dalam kerja dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebabnya. Ya. Nah, ini yang dibilang masyarakat dalam konteks organisasi tadi, tidak lagi terikat, ya, enggak lagi diikat oleh kesamaan orang-orang yang satu yang sama, tapi justru kerjaanlah yang mengikat, memaksa agar tergantung. Tahu nggak itu? Jadi nggak lagi masyarakat tuh apa ya, tidak, ikatannya nggak lagi sama dengan yang mekanik, tapi sekarang ikatannya menjadi part-part, ya, jadi parsial-parsial, bagian-bagian sesuai dengan pekerjaannya. Dan setiap pekerjaan dengan yang lain sangat tergantung. Itu kajiannya Durkheim. Kemudian, nah, dia mengatakan ini, ya, soliditas ini menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antar individu dan atau kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral, ya, moralitasnya yang masih ada, kepercayaan, jadi masih ada namanya semacam faktor religi, ya, ketakwaan, ya, ketakwaan. Kalau nanti ada kelas 12 kita bahas di Ibnu Khaldun tentang asobia, tapi belum, karena kalau masih kelas 11, ya. Jadi moralitas sosial itu adalah dasarnya adalah perasaan moral, kepercayaan, ya, yang bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Jadi dekat sekali, ya. Kalau yang konteksnya masih mekanik, dekat sekali gitu, ya. Itu. Jika dilihat pemilik kerja memang menjadi tuntutan ekonomi yang bisa merusak. Dia bilang, Durkheim mengatakan ini merusak, ya, merusak rasa kebersamaan masyarakat. Tetapi dibawa lagi,
Tetapi ekonomi nggak jauh dari pembagian kerja yang menjadi tidak penting jika dibandingkan dengan moralitas yang dihasilkannya. Ya. Nah, ujungnya dia begini, bahwa pembagian kerja ini merupakan satu hal, ya. Maka fungsi sesungguhnya pengerja adalah untuk menciptakan solidaritas antara dua orang atau lebih. Dan dia punya ide. Idenya adalah pantologi. Ini sebuah kejahatan. Ini sebuah penyakit sosial atau pantologi sosial. Nah, ini dia bagi ada 3 nih. Yang pertama ini yang agak kayak di Korea Utara nih, yang pertama nih sangat kejam, ya. Isolasi, tidak boleh menyatu, tidak boleh bersama-sama yang lain, semuanya sama-sama bekerja tapi tidak boleh ada hubungan. Yang kedua, dipaksakan, ini dipaksakan, bahkan ini pernah dilakukan oleh seorang, kalau Anda pernah baca Pol Pot ya, di Myanmar dulu, dia memaksakan nih. Kata gimana? Jadi gini, dia balik sosial masyarakatnya. Orang desa disuruh ke kota, petani desa suruh ke kota jadi dokter. Tapi dokter disuruh ke desa jadi petani, itu berantakan habis. Bahkan Pol Pot membantai puluhan ribu orang. Itu satu eksperimen sosial yang kacau balau tuh. Coba Anda baca Pol Pot deh. Bagaimana dia membantai ribuan orang. Karena dia mengembalikan semua profesi. Dokter duduk jadi petani jadi dokter. Ya berantakan lah. Itu ada di eranya Pol Pot. Kalau nggak salah tahun 1960-an tuh di Myanmar. Nah, yang kata Durkheim yang paling idealis adalah yang ketiga ini. Ya. Tapi memang buruk sebenarnya. Jadi mereka tuh Durkheim sangat tidak suka dengan tenaga kerja karena ini yang menghancurkan semuanya. Ya. Karena semakin mereka terpecah ke dalam spesialisasi kerja, maka akan mempengaruhi keeratan sosial di antara mereka. Makin individualis itu ya, itu yang mungkin perlu ditambahkan di penjelasan tadi dari 2 kelompok tadi. Ini tadi saya pikir sudah sangat jelas dijelaskan oleh Danes dan Riva dan juga Natasha, teman-temannya tadi sudah jelas ini. Sudah cukup baik penjelasannya. Tadi hanya menambahkan bagaimana ke belakang Durkheim memandang tentang munculnya zaman modern yang mempengaruhi kebersamaan dari yang erat jadi renggang, dari yang mekanik jadi organik. Itu ya. Saya hanya minta itu saja. Ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Danes juga tentang kolektivitasnya. Kemudian ya ini nanti kelas 12 nih kita akan bahas tentang social evolution dari Durkheim. Ini belum kita sih. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Silakan, kalau yang nanya. Atau sudah jelas? Silakan mau bertanya tentang Durkheim. Ada? Ada nggak? Jelas? Atau bingung? Nggak apa-apa. Kalau bingung, nanya aja. Kalau masih bingung, tanya. Kalau nggak jelas, kita... Jadi, minggu depan, hari Rabu, berarti kita masih maju untuk 2 kelompok, yaitu untuk membahas Ferry dan Tonis ya, tentang Geminshaft dan Gesellschaft. Ya, jadi hari ini nanti saya akan post di eLabs tentang Tonis. Jadi baca semuanya, nanti bikin individu dulu, ya nanti sampai di eLabs, di asesmennya akan saya siapkan. Kemudian nanti sampai jam 8 pengumpulan hasil artikelnya ya, atau hasil analisis artikelnya. Hari ini yang analisis ada pengumuman nih, kalau nggak salah hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya diterima. Nggak mungkin semua terima ya. Oke, jadi saya sekilas tentang Durkheim, kemudian ada juga sih sebenarnya banyak tentang Durkheim ini.
dia selain tadi bukan musuhnya ya. Sebenarnya kalau Anda baca tentang Durkheim ini cukup menarik ya, karena dia lawannya Karl Marx. Ya. Ingat Karl Marx ini kan seorang, kalau Anda baca buku, baca orang-orang ateis pasti nabinya ya Karl Marx. Nabinya Karl Marx gitu ya. Jadi kalau Anda nanti sudah mulai baca buku Karl Marx, cukup menarik bukunya. Ya, Das Kapital, kemudian Manifesto Komunis, ya, kemudian Jerman Ideologi. Nah, kalau Anda baca buku Durkheim itu yang paling menarik apa? Suicide, tentang bunuh diri. Itu keren banget buku itu. Jadi dia bilang gini, semakin masyarakat itu mengalami persaingan hidup yang makin tinggi, maka semakin tinggi tingkat bunuh dirinya. Semakin rendah persaingan setiap masyarakat di masyarakat, maka semakin rendah juga tingkat bunuh diri. Jadi itu buku yang mengulas tentang bagaimana masyarakat Jerman saat itu yang luar biasa. Kan Jerman itu kan dia Protestan ya. Durkheim membahas gini, bahwa kenapa orang Jerman bisa maju dalam industri, karena ada etika Protestan. Di agama Protestan itu, kaya itu wajib, miskin itu dosa. Jadi bagaimana etika Protestan di Jerman itu bisa mendorong orang untuk bekerja giat untuk kaya. Sehingga Durkheim bilang gini, Protestan di Jerman menjadi pendorong kapitalisme. Dan dia luar biasa menjelaskannya gitu. Kan kalau Comte backgroundnya Prancis, kalau Durkheim itu Jerman, Marx juga Jerman, ya. Marx ini Jerman dan dia luar biasa. Kalau Marx itu banyak banget yang diambil gitu ya. Ya walaupun Marx ini sebenarnya kalau Durkheim muridnya Comte, kalau Karl Marx muridnya Feuerbach dan Simon ya, atau Friedrich Engels. Saint-Simon, Friedrich Engels itu mau guru-gurunya Marx. Makanya saya bilang IPS itu banyak baca buku-buku ituan. Tapi hati-hati jangan bablas, takutnya jadi apa? Ateis. Enggak lah ya. Karena harus kuat dulu agamanya. Karena kalau memang belum kuat di situ, jangan dulu baca-baca yang agak sedikit ekstrim. Tapi baca wajib lah. Rian, baca bukunya Das Kapital Karl Marx kan mantap ya nih. Ya kan, Raihan, IPS 1 nih baca buku tentang apa namanya Durkheim itu kan. Ini ada calon ketua OSIS nih ya, ada Maura, ada Fahmi, siapa lagi lupa saya. Siapa saya? 3 kalau ada 4 kalau saya calon OSIS ya. Saya nggak tahu semua tip enggak tuh ya. Jadi PS punya calon ke depan, ada 4 orang jadi Oke, itu saya semacam hari ini. Terima kasih sudah diskusi. Nanti tolong setelah istirahat dulu, nanti jam 10.30 silakan buka di lab ya. Anda bisa kerjakan UKBM kedua. Kemudian nanti saya sudah upload tentang Gemenstab, Gesellschaftnya Rentunis ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya tutup. Ya, silakan. Boleh nggak tadi yang Bapak share screen tentang Emil Durkheim di-upload juga di Elabs buat tambahan belajar? Yeah. Oke, siap. Saya upload lagi ya tadi ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ini nanti juga PPT saya kasih ke Elabs juga. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti siang atau sore yang jadi MPK, yang nggak jadi MPK, yang kepilih nggak jadi MPK, yang nggak kepilih jadi OSIS atau kepilih OSIS, semuanya hebat. Semuanya sudah jadi orang yang berani untuk menjadi leader. Kalau belum masuk, mungkin tempat lain yang bisa Anda jadi leader di situ. Jangan nyerah. Jangan merasa, oh Bapak saya nggak masuk ke ini. Jangan. Jadi faktor yang membuat Anda down, tetap semangat karena masih banyak
tempat-tempat lain. Tapi memang kan setiap kompetisi kan selalu ada yang kalah ya. Bukan kalah sih, selalu ada standar yang akhirnya dia tidak terpilih. Itu sebuah kompetisi biasa lah. Jadi nanti kalau nggak salah kalau di saya masih ngomong sama OSIS itu MPK tuh jam 2 pengumumannya via Zoom. Setelah itu baru OSIS jam 2.30 via Zoom juga. Jadi hari ini masih bisa berdoa supaya benar diterima. Oke, kalau begitu saya nggak ikut prosesnya, tapi saya mendoakan semuanya bisa sesuai harapan. Ya, semuanya. Saya lihat IPS 1 itu banyak banget yang ikut daftar calon OSIS ya. MPK. Kalau anak IPS 2 berapa ya Mia? Ada berapa orang? Nggak terlalu banyak. Tapi di IPS 1 MPK ada banyak juga, MPK IPS itu juga ada. Oke, cukup. Kalau ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Silakan untuk istirahat dulu. Nanti jam 10 ya 10.30 istirahat dulu. Nanti 10.30 Anda bisa lihat di Labs ya, di Labs nanti Anda kerjakan KBM. Kalau misalkan KBM belum mau, nggak apa, nanti saya kasih dulu tulis dulu, Anda baca tulis, nanti Anda bikin reviewnya dan Anda upload di Labs. Paham ya? Oke, makasih yang sudah diskusi cukup baik. Dan minggu depan blok 2 siap-siap untuk presentasi tentang peredaran tulis Gemensat dan Gasasat. Makasih, silakan untuk istirahat dulu. Saya lihat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Terima kasih, Pak. Yuk, silakan.